Betul betul. Karena emang pada dasarnya kan RUPS itu kan ciri-ciri yang namanya saham itu merupakan leading indikator ya gitu kan. Jadi Hmm. eh, dia itu selalu bersifatnya itu mendahului apa yang terjadi gitu. Contohnya paling gampang tuh pas COVID gitu kan. COVID itu bulan Maret itu kita udah IHSG udah kena gor tuh, deg 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 udah kena turun gitu. Tapi kan waktu itu Iya, masih aman-aman aja gitu kan, belum terjadi apapun itu. Dan ternyata tiga iya. bulan kemudian 23 bulan lockdown. Itu kan sebuahnya sifatnya mendahului gitu. Ekspektasi dari Hmm. investor-investor kan. Iya, iya, Terus iya. pas lagi parah-parahnya COVID gitu, kok ISG malah naik gitu kan. Dan ternyata 2 bulan 3 bulan kemudian COVID-nya mereda gitu. Jadi begitu juga Itu kan terjadi waktu merespon pas aksi duluan ya. korporasi gitu. Iya benar. Jadi dia pasti bakal mendahului ya teman-teman. Jadinya Hmm. eh, contohnya nih kayak waktu pas RUPS gitu kan. Hmm. RUPS itu teman-teman ngeliat nih, misalkan dia bagi dividennya gede gitu kan. Dilihat tuh pas dari harga RUPS, misalkan harga di RUPS-nya 4.000 gitu. Terus dia bagi dividennya 200 per lembar, yang berarti kan sekitar 5% gitu kan. Nah, 5% itu tuh masih worth nggak sih buat di harga 4.000 gitu kan. Ya biasanya teman investor-investor gede itu melakukan penilaian masing-masing gitu kan. Jadi Hmm. kalau misalkan ternyata emang itu gede banget, biasanya harganya langsung naik. Nah, dan setelah mendekati QM setelah apa ya, seminggu setelah sebelum QM itu biasanya harganya udah di situ-situ aja karena emang ya udah price in aja gitu. Jadi yang beli di sini pada jualan gitu kan, yang beli di atas juga kayak enggak deh, kayaknya nggak cocok di harga segini gitu. Jadi harganya cenderung cenderung stagnan waktu pas mau bagi QM Hmm. itu. Jadi Hmm. tadi yang saya bilang gitu, kalau mau beli mau beli apa ya namanya, mau beli saham buat dapet dividen, jangan beli pas QM itu kasarnya ya apa ya, rugi sih gitu loh. Jadi nggak se oke itu gitu. Jadi teman-teman, saran saya sih kalau mau mau apa ya, kasarnya mau ikut bagi dividen, entah itu mau cari capital gain dari kenaikan itu jual di Jumdet, atau emang mau dapet dividen, belinya itu pas RUPS gitu. Jadi Oke. RUPS-nya kira-kira teman-teman bisa nilai sendirilah apakah itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu kan, atau mungkin dia membagikan dividen jauh lebih besar daripada historinya. Karena biasanya sih emiten-emiten yang bagi dividen itu dia punya histori belakangnya, dia bagi dividen berapa persen gitu. Dan Hmm. buat teman-teman gitu ngelihatnya itu adalah kira-kira uh, si tahun lalu itu dijadikan patokan gitu. Bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu, bagaimana kinerja perusahaan pada saat itu. Kalau misalkan teman-teman ekspektasinya pada tahun ini gitu kan, dia ekspektasinya lebih bagus, ekonominya lebih bagus, kinerja perusahaan lebih bagus, ya teman-teman harus berekspektasi bahwa dia bakal bagi dividen lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Jadi Hmm. seringkali kalau misalkan ternyata semuanya bagus nih gitu kan, ekonomi bagus, terus eh, kinerja perusahaannya bagus, tapi dia bagi dividennya kecil, itu evidentnya nggak suka, apa, investor tuh nggak suka kayak gitu, biasanya langsung dibuang. Contohnya kayak beberapa hari ini Harum Energi gitu kan, dia bagi dividen cuma sekitar 40 gitu, dibandingkan dengan teman-teman yang lain, PTBA, Yang satu Adaro, industri ITMG yang gitu. bagi dividen gede-gede gitu kan. Akhirnya market tuh nggak suka gitu kan, akhirnya dijualin tuh sahamnya gitu, nggak bagus gitu. Gitu jadinya eh kurang lebih seperti itu sih gitu. Apa ya, kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih proses apa ya namanya, mempermudah simplifikasi dari pergerakan Iya. harga sewaktu pas dividen dan RUPS, kurang lebih seperti itu. Iya, unik banget ya. Jadi memang kita juga nggak bisa ya, apa ya, kayak misalkan itu kayak behavior jadinya ya Mas Abraham ya. Benar benar Perilaku benar investor ya kan. Kalau ini kan benar. dulu zaman kuliah tuh perilaku konsumen ya. Kalau ini kan perilaku investor Iya yang kita iya. nggak bisa Itu ada, melawan arus, bener kan ya? Jadi benar, kita ada nggak tahu ininya Mas loh, Abraham jual ada tuh apa sih alasannya, mau beli saham apa Mas Abraham alasannya kan kita nggak tahu ya, bukan karena cuma main buy iya. sell aja gitu ya. Iya benar. Itu sampai ada loh mata kuliahnya sebenarnya behavioral finance gitu. Itu ngebahas ngebahas kayak gitu loh. Jadi sebetulnya cukup menarik, dan itu teman-teman nggak perlu belajar, teman-teman cukup cukup memperhatikan dengan baik gitu loh perilaku pergerakan harga gitu. Karena pergerakan harga itu kan menentukan Iya. apa ya? Bisa dibilang, bisa teman-teman sebagai artikan, kalau banyak yang kalau harganya turun berarti banyak yang jual, yang beli lebih sedikit. Iya. Kalau harganya naik lebih banyak yang beli gitu kan.
itu bisa teman-teman artikan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ternyata dividennya kecil, emiten ini apa yang terjadi gitu. Kalau misalkan gitu turun ya. ya berarti banyak yang nggak suka. Kalau misalkan ternyata dia naik, banyak yang suka. Segampang itu gitu. Jadi apa ya? Iya, iya, iya. Disimplifikasi lah gitu. Ih, itu seru banget tuh kayaknya nanti ya. Wah, berarti banyak nih pendingan sama Mas Abraham ya. Corporate Action Series 2 sama yang tadi tuh behavior finance juga atau investor juga oke tuh ya. Itu soalnya kayaknya jarang ya, atau teorinya mungkin masih sedikit karena lebih banyak prakteknya tuh ya. Lebih Iya, membahas ke iya, iya. sisi-sisi Teori banyak pengalaman sebetulnya, cuma praktisi. iya. Teori banyak cuma ya itu biasanya sih pusing aja gitu kalau dibahas gitu. Kayaknya nggak menarik juga. Kayaknya kalau behavior itu emang apa ya, kita nggak bisa kan ngejat satu-satu gitu ya, ngatur-ngatur gitu ya, mengarahkan lu gini, nggak bisa juga gitu ya. Kalau misalkan dari sekarang nih jumlah investor kita hampir 4 juta gitu ya Mas ya, 3.900.000 investor untuk di saham aja gitu ya. Dengan berbagai macam frekuensi ataupun modal Iya, mereka gitu ya, mengambil keputusan. Terus kita cuman misalkan ya, aku investor pemula yang satu lot gitu, mau mengerek pasar dengan melawan arus gitu, kayaknya susah juga ya kan. susah gitu, susah. Ya, jadi Iya kan ya. intinya kayak gimana ya? Satu saham, bahkan kita punya nih, kita meneliti satu saham yang sama ya Bu Lina ya. Apa yang saya lihat tuh pasti bakal berbeda dengan apa yang Ibu lihat gitu. Jadinya kan Benar-benar ya kayak ngelihat apa ya, persepsinya ya. perspektif aja gitu loh. Iya Jadi benar. 3.900.000 orang berarti 3.900.000 pemikiran yang berbeda gitu loh. Jadi Nah itulah itu kenapa hari market itu bergerak gitu. Ada yang naik, ada yang turun karena betul, memang perilakunya berbeda. Gitu. Kalau sama semua mah ya betul. udah flat gitu kan, kayak deposito Keren gitu banget kan, ya, itu udah nggak ada sama yang semua. bener. Yang satu doanya pengen Betul. naik, yang satu ngarepin turun gitu ya, karena gue mau beli lagi punya modal gitu kan. Yang sementara berdoa Betul. naik, itu kan nggak ketemu ya. Nah yang dan ini yang Iya benar. transaksi matching di market ini yang bikin menarik juga ya pasar modal di Indonesia. Wih seru banget nih ya, sampai jauh nih pembahasannya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Di dividen, bagaimana cara mengetahui berapa banyak dividen yang kita terima dan, aduh ini nanya rumus mas. Kalau apa aja Iya iya. berapa persen kepemilikan. Nah kalau ini beberapa orang sih ya kayaknya nyari atau nanya rumus ya, nanya rumus tentang kita worth it-nya tuh dapat dividen sebenarnya berapa gitu ya. Kalau misalkan di media kan mungkin informasinya lebih singkat ya. Berapa labanya, berapa persentasenya yang dibagikan kepada investor dan nominal sahamnya per lembar tuh jadinya berapa. Nah itu tuh Iya. mungkin yang ada yang kepo banget nih dari dari Pak Chandra nih. Rumusnya So, makan, mungkin ada gambaran sedikit lah Mas. sebetulnya yang rumus itu adalah di apa ya namanya ya, pas harga dasarnya sih gitu. Kalau misalkan teman-teman nih kan ada beberapa contohnya saham yang udah naik tinggi gitu kan. Ada saham misalkan kayak harganya di 7.000 gitu ya. Teman-teman punya harga di harga 1.000 biar gampang. Terus harganya naik jadi 10.000 gitu kan. Nah, dia bagi dividen itu misalkan 100 rupiah. Nah, kalau misalkan berdasarkan harganya teman-teman gitu kan, 100 per 1.000 berarti 10%. Tapi kalau misalkan harga marketnya 10.000 gitu kan ya berarti 100 per 10.000 berarti cuma 1% gitu. Jadi buat ngelihat dividen itu kalau teman-teman punya barangnya gitu, maksudnya punya 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 sahamnya ya teman-teman tinggal lihat aja harga yang teman-teman miliki berapa, habis itu tinggal dibagi itu dapat berapa persennya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk nih ya, mau masuk pas RUPS nih lihat gitu, misalkan contohnya kayak kemarin pas PTBA karena emang bagi dividennya live gitu kan ya, jadi pas dia market lagi kan, jadi kelihatan banget pergerakan harganya. Dan dia itu kalau nggak salah itu dividen yieldnya pas dia RUPS itu sekitar 17% gitu kan. Oke. 17%, gede Dividen banget itu yieldnya. kan. Dividennya kalau teman-teman beli pas itu dividennya 17%. Seingat saya 17 atau 16% gitu. Itu kan cukup gede ya, maksudnya yaitu 3 kalinya deposito 5% bukan sih sekarang, atau di bawah lagi ya? SBR-nya kayak di atas bond retail 5% kan, 3 kalinya gitu di dalam Oke. waktu ya, bisa dibilang dalam waktu singkat, jadinya makanya harganya naik gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat kira-kira biasanya sih saham-saham yang bagi dividennya gede dan dia itu dapatnya itu dari pembagian hasil usaha bukan bagian dari jualan, biasanya itu ada apresiasi dari market gitu. Jadi kayaknya 16% kok masih oke nih, 10% masih oke. Dan itu balik lagi sih ke
ke apa ya, seberapa besar sih teman-teman mau dapat dividen gitu loh. Jadi misalkan teman-teman merasa 10% masih oke, ya teman-teman beli gitu loh. Sampai pada akhirnya nanti bahwa harganya tuh kayaknya udah deh, gak apa ya namanya, ketinggian deh, maksudnya cuma dapat 5%, cuma dapat 6%, kayaknya gue nggak cocok. Akhirnya juga kan balik lagi nih gitu kan ke behavior behavior si investor ya gitu. Investor Kayaknya ya. udah nyampe 5%, kayaknya nggak cocok deh, gue 5%, nggak gue beli Oke. gitu kan. Gitu. Nah ini, jadi pentingnya apa kita belajar analisa fundamental tuh di situ, Mas. Jadi kita ngerasa ini worth it atau enggak. Kalau FOMO itu yang parah kan, ikut-ikutan. Gue nggak tahu deh dividennya worth it atau enggak gitu kan. Cuman karena misalkan ada dividen, oh, emang beritanya positif jadi ikut gitu ya. Tapi kita juga pas hitung ternyata mungkin ada buat Mas Abraham misalkan nggak worth it gitu ya. Nah ini juga Iya. tergantung nih ya. Ini benar-benar fundamental laporan keuangan juga. Kayaknya sedikit-sedikit nih harus dipelajari ya, Mas ya. Harus belajar Harus lah ya, gitu kan. harus belajar. Harus Karena kan belajar. kalau ingin jadi investor harus jadi investor yang cerdas. Ini juga ngaruh nih, Mas, atau mungkin nyambung nih ya, sama pertanyaan dari Adinda nih. Kalau misalkan dividennya, misalkan kan beda-beda tuh Mas ya. Ada yang setahun sekali, ada yang nggak bagiin sama sekali, ada yang 2 tahun sekali gitu ya, atau yang setahun bisa 3 kali. Itu berpengaruh nggak sih ke keputusan investor gitu ya, kayak ngelihat gitu ya, tanpa mungkin secara analisa tadi laporan keuangan deh gitu ya, dari corporate action tadi yang seringkali membagikan dividen dan secara historis gitu ya, itu kelihatan. Itu ngaruh nggak sih? Ya pasti berpengaruh ya gitu, pasti berpengaruh gitu. Biasanya karena pertama emiten yang bagi dividen itu pasti untung gitu loh. Ya. Maksudnya yang ceteris paribus ya, maksudnya emiten-emiten yang bagi dividen karena hasil keuntungan, dia pasti untung gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak bagi apa ya, dia nggak untung, dia bagi dividen, kan ada pertanyaan gitu loh. Dia ambil dari mana nih? Dia jual aset mana nih gitu. Tapi kalau misalkan dia perusahaannya untung, dia bagi dividen, itu menandakan bahwa perusahaan itu sehat, dia profitable gitu loh. Jadi seringkali para investor lebih banyak untuk untungnya ya, daripada tadi alasan dia bagi dividen karena jual aset kan. Benar-benar gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan emang dia bagi untung, teman-teman udah bisa lah bagi dividen itu pasti untung gitu loh. Jadi bagi dividen itu seringkali menandakan bahwa perusahaan tersebut profitable gitu loh. Terus yang kedua, bagi dividen itu sering dikatakan sebagai bahwa perusahaannya sayang si investor gitu loh. Kenapa? Karena dia manajemennya itu bekerja untuk memaksimalkan, ada apa ya namanya, kalau nggak salah ada sebuah teori, saya lupa dari pokoknya Eugene Fama atau siapa ya, saya lupa gitu. Dia bilang bahwa manajemen itu bekerja buat mensejahterakan investor, dan bagi dividen itu adalah salah satu proksinya gitu loh. Jadi dengan bagi dividen, manajemen itu dengan apa ya, dengan sadar itu dia berusaha bekerja supaya investor dapat dividen gitu. Jadi biasanya sih perusahaan yang bagi dividen itu sayang sama investornya gitu. Coba deh lihat perusahaan-perusahaan yang bagi dividen itu ya, biasanya bagus-bagus ya gitu. Kalau nggak salah indeks 20 atau indeks 30 ya, saya lupa. 20 ya kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah list perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen secara rutin. Teman-teman lihat deh itu perusahaannya apa aja gitu. Terus teman-teman kalau mau iseng gitu ya, indeks 20 itu dibuka 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, terus buka laporan keuangannya, lihat untung atau enggak gitu. Setahu saya yakin pasti untung sih gitu. Jadinya perusahaan yang mempunyai historis bagi dividen setiap tahun, terus dividennya gede, itu biasanya dijadikan kesayangan investor lah gitu. Teman-teman lihat deh ITNG gitu kan, itu kesayangan investor itu pasti. Terus juga kayak bank banking kita gitu juga pasti kesayangan investor tiap tahun bagi dividen gitu. Jadi dengan adanya dividen, teman-teman bisa kayak membypass berapa banyak proksi-proksi gitu, penelitian yang teman-teman lakukan riset. Perusahaan yang bagi dividen, rutin bagi dividen itu hampir pasti profitable gitu. Jadinya makanya seringkali ada investor, ada banyak investor yang emang gue beli saham ini lah, kenapa? Karena dia bagi dividen tiap tahun gitu loh. Jadi sepahit-pahitnya capital loss, gue masih dapat masih dapat dividen gitu loh. Jadi gue nggak cuma nggak rugi waktu ngejar capital gain, tapi gue juga dapat untung dari dividen gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu rasionalisasinya gitu. Asik. Ini sebenarnya juga memudahkan investor ya Mas Abraham, dari
hampir 800 ya, 787 emiten total sampai hari ini ya kalau nggak salah. Jadi kita punya indeks ya dari 700 sekian kan banyak banget ya. Jadi mungkin bursa juga memberikan kemudahan gitu ya untuk memilih juga. Kita sediakan LQ45 dari 700-an sekian hanya disortir jadi 45. Kalau kebanyakan juga kita punya Grow 30. Kalau mau lebih spesifik lagi yang high dividend 20, ini lebih dikit lagi kan. Jadi atau mau yang banking aja juga kita punya yang banking aja atau yang syariah aja, silahkan sesuaikan dengan tadi ya seleranya juga, lalu tujuan juga, profil resiko, kemampuan keuangan. Wah itu juga yang harus kita perhatikan lah ya Mas Abraham ya. Iya, Ini sebenarnya banyak betul, juga betul. nih Mas Abraham yang nanya tentang bedanya stock split dan right issue dan juga corporate action lainnya. Cuman berhubung waktunya juga sudah mau habis dan ini supaya juga nambah kekepoan ya. Kita mau Iya. adain corporate action series kedua ya Mas Abraham ya, karena juga tadi Boleh, kita belum boleh. bahas ya sampai ke ke reverse stock. Lalu juga tadi rek itu juga kayaknya belum ini juga ya Belum. dibahas ataupun Paling ramai loh itu red belum issue. banyak. Ramai banget. IPO juga belum ya, karena tadi di awal sekali mungkin Sobat IDX belum semuanya join juga ya di awal. Jadi yang tadi ya, apa sih yang mempengaruhi corporate action itu ada 3 hal. Mas Abraham bisa ulangi lagi tiga hal yang mempengaruhi corporate action. Karena itu akan berpengaruh ya. Iya, pertama jumlah saham, harga saham, sama kepentingan pemegang saham. Jadi yang namanya aksi korporasi atau corporate action itu harus apa ya? Pasti bakal ada yang bersinggungan dengan salah satu dari ketiga apa ya namanya ya, poin di atas itu. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali itu berarti bukan corporate action. Bangun pabrik itu bukan corporate action. Terus ya beli apa ya namanya ya? Beli mesin, beli segala macam itu bukan corporate action gitu. Oke, nah ini dia ilmu tambahan lagi ya sharing sore hari ini yang tentunya menarik banget ya. Ini baru sebagian ya kan, nanti tentu ada IG Live berikutnya ya. Tadi yang nanya maaf sekali belum bisa dijawab untuk IG Live hari ini, kita tunda ya. Untuk series yang kedua ya, nanti kita akan bahas tentang right issue dan juga corporate action yang lainnya tadi terkait dengan jumlah sahamnya, mempengaruhi harga saham perusahaan itu sendiri dan kepentingan dari pemegang saham atau investor itu sendiri. Ya, oke. Ini berhubung waktunya terbatas ya, mohon maaf sekali pertanyaannya mungkin ada yang belum terjawab ya. Nantikan juga IG Live kita di series kedua tentang corporate action tentunya ya Sobat IDX, dan nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh Bursa Efek Indonesia ya, siapa yang pemenang door prize untuk IG Live hari ini. Nah Mas Abraham, terima kasih untuk sharingnya, seru banget sore hari ini ya. Iya, sejam nggak kerasa, bener kan? Iya nih. Baru sebagian kecil nih yang kita akan sharing dan bahas juga nanti Mas Abraham mungkin bisa ini lagi ya IG Live untuk series kedua nih corporate action tentunya. Boleh. Lebih kita menarik bahas. tentunya kan. Ini banyak banget informasi. Iya, yang menarik itu justru yang gini nih, yang sesi kedua ini loh, harganya biasanya gini banget. Nah ya, nanti ada bocoran ya pengalaman dari Mas Abraham di pasar seperti apa, contoh-contoh emitennya juga yang sudah pernah melakukan corporate action boleh. apa. Ih seru banget.